Halo adik-adik sedama yang bahagia, nama Tofo. Jessica seneng banget pada kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik di sekolah online Viara Gunadarma. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik tahu gak nih kita hari ini membahas apa? Dari judulnya mungkin ketahuan, kita bakalan bahas sopaka. Yuk adik-adik kita bahas sama-sama lebih lengkapnya. Tapi sebelum kita mulai penjelasan pada minggu ini, kita mengikuti puja bakti dulu ya adik-adik kepada Buddha. Adik-adik duduk yang baik dan juga tenangkan hati serta pikiran sehingga kita bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum. Adik-adik, mari kita melafalkan
Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukdewe Mama. Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta. Mahabharasami. Sarvata Subham Ajeya. Sarva nama warga mahadatu tadyata. Om awaloke lokite karate. Hari mahabodhisattva sarva saramala madayam kuru karman kuru wijayati ma wijayati. Dara darin suraya. Cala mama brahmara mukti. Ehi cinta masam prasali basam presaya. Hulu malah hulu hila. Sara siri suru bodhiya bodaya Maitreya Nilakanta Darsinino Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sidayogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varananaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Sigantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Vaisaje Samugate Swaha. Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Vaisaje Samugate Swaha. Namo Bhagavate
saja samugate swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Adik-adik sekalian, Namo Amitovo. Hari ini Cici akan ajarkan kalian sebuah lagu yang sangat bagus sekali. Judulnya Dian Teng De Haizi. Nah, buat adik-adik yang pengen tahu artinya, kalian bisa lihat di kolom di bawah ini ya. 点灯的孩子，高举你的灯，点灯的孩子，举起明亮灯，歌颂佛陀，慈光遍照，歌颂菩萨，慈爱遍满，佛光普照你，给
Namo Amitofo, adik-adik semuanya. Adik-adik, kalian percaya tidak bahwa semua makhluk bisa menjadi Buddha? Di dalam diri kita semua terdapat yang namanya bodhicitra. Apalagi kita yang sekarang ini terlahir menjadi manusia. Kita mempunyai banyak sekali kesempatan untuk menyirami benih-benih bodhicitra itu agar tumbuh dengan subur. Tapi ngomong-ngomong, bodhicitra itu apa sih? Bodhicitra itu adalah benih-benih kebudahan adik-adik. Nah, berikut ini Cici ada sebuah cerita untuk kalian semua. Judulnya Arahat Muda Sopaka. Sopaka ini usianya baru 7 tahun loh adik-adik. Dia merupakan murid Buddha yang paling kecil. Tapi, walaupun usianya masih kecil, Sopaka sudah berhasil menjadi seorang arahat loh. Arahat itu apa ya? Arahat itu adalah seseorang yang setelah mendengarkan dan menjalani dharma, ia mencapai tingkat kesucian tertinggi. Oke, sekarang kalian duduk yang manis semua ya. Kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pada zaman Buddha, ada seorang anak bernama Sopaka. Ketika berusia 4 bulan, Sopaka kehilangan ayahnya. Ibunya sedih bukan main. Saat itu, pamannya menghiburnya dengan berkata bahwa ia akan merawat Sopaka bagai putranya sendiri. Meski sedih, lega juga hati ibu Sopaka mendengarnya. Namun, janji tinggal janji. Paman Sopaka lebih menyayangi putranya sendiri dibandingkan Sopaka. Bahkan, Sopaka sering dijahati. Bertumbuh dewasa, ketika berusia 7 tahun, Sopaka bertengkar dengan putra pamannya. Melihat itu, pamannya marah dan menghukum Sopaka. Suatu malam, paman Sopaka mengajak Sopaka jalan-jalan. Wah, tumben nih paman ajak aku jalan-jalan. Pikir Sopaka. Sopaka yang kegirangan mengikuti pamannya pergi. Namun, bukannya jalan-jalan, paman Sopaka malah membawanya ke kuburan. Kasihan Sopaka. Anak sekecil itu ditinggal sendirian di kuburan yang gelap, angker, dengan mayat-mayat di sekitar. Bukan hanya itu, paman Sopaka juga menarik Sopaka dengan paksa dan mengikat tubuh mungilnya pada seonggok mayat. Sopaka ketakutan sekali. Ia berteriak sambil menangis mohon ampun. Tapi sang paman malah makin marah. Rasakan kamu. Siapa suruh kamu ganggu anakku? Dalam suasana kuburan yang mencekam, datanglah beberapa ekor serigala. Sopaka gemetar ketakutan melihat serigala itu, berharap mereka cepat pergi meninggalkannya. Namun, serigala-serigala itu makin mendekat. Sopaka pun menangis sekencangnya. Dengan kesaktiannya, Buddha melihat bahwa Sopaka bisa tercerahkan. Seketika, muncullah sinar terang di hadapan Sopaka. Serigala-serigala yang melihat cahaya itu langsung lari terbirit-birit. Sinar itu muncul dari Buddha yang datang menyelamatkan Sopaka. Ketika Buddha datang, tali yang mengikat tangan Sopaka lepas dengan sendirinya. Ajaibnya lagi, Buddha dan Sopaka langsung pindah tempat ke tempat tinggal Buddha. Saat itu juga Sopaka mencapai kesucian sotapanya. Di rumah, ibu Sopaka mencari Sopaka ke sana sini. Paman Sopaka tak mau berterus terang tentang apa yang terjadi. Lalu, ibu Sopaka mencari Buddha, berharap Buddha yang Maha Tahu bisa menolong. Ketika ibu Sopaka datang, Buddha menggunakan kesaktiannya membuat Sopaka tak terlihat oleh ibunya. Kemudian, Buddha mengajarkan Dharma kepada ibu Sopaka. Buddha berkata, Tak seorang putra pun bisa menjadi pernaungan. Begitu pula ayah maupun keluarga. Tak mampu melindungi orang yang diserang kematian. Sesungguhnya tak ada yang mampu memberi pernaungan. Setelah itu, ibu Sopaka mencapai kesucian sotapanya. Sopaka sendiri mencapai kesucian tertinggi arahata.
Akhirnya, Buddha membuat Sopaka terlihat kembali. Ibu dan anak itu pun berkumpul lagi. Dalam kebahagiaan itu, Ibu Sopaka mengizinkan Sopaka menjadi samanera. Sejak saat itu, Sopaka menjadi murid Buddha. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah cerita hidup dari Sopaka. Dari cerita di atas, kita jadi tahu bahwa Buddha itu sayang kepada anak-anak. Buddha tidak pilih-pilih. Sopaka kan bukan anak orang kaya, nggak mau tolong Nggak begitu ya adik-adik. Cinta kasih Buddha itu tanpa batas. Bahkan Sopaka yang masih anak-anak pun Buddha tolong. Buddha hadir menolong Sopaka yang ketakutan. Nah, adik-adik sekalian, tak terhitung banyaknya makhluk yang telah diselamatkan oleh Sang Buddha. Kita juga bisa seperti Buddha kok adik-adik. Kita juga bisa menolong orang lain di saat mereka sedang kesulitan. Contohnya apa ya? Misalnya, kalau lihat teman yang jatuh, jangan diketawain, tapi dibantu untuk berdiri. Contoh lain, kalian bisa memberi makan kepada kucing liar yang kelaparan. Dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian, Sopaka meskipun usianya baru 7 tahun, tapi dia bijaksana sekali ya. Nah, kalian pun juga bisa seperti Sopaka, belajar untuk bijaksana. Caranya adalah dengan banyak belajar Dharma dan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Di era kemajuan teknologi sekarang ini, kalian bisa mengakses Dharma di mana saja. Kalian bisa mendengarkan ceramah Dharma, atau seperti yang kalian lakukan sekarang ini nih, ikut sekolah minggu online. Meskipun tidak bisa ke wihara, bukan menjadi alasan kita untuk tidak bisa belajar Dharma kan? Yang paling penting adalah, di dalam hati dan pikiran kalian harus selalu semangat untuk belajar dan mempraktikkan Dharma. Adik-adik sekalian, Sopaka meskipun usianya masih kecil, tapi begitu mendengarkan Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha, ia langsung mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Kok gampang banget ya? Tinggal duduk, dengerin khotbah Buddha, tahu-tahu sudah jadi arahat deh. Eits, jangan salah ya adik-adik. Sopaka bisa seperti itu karena didukung oleh kebajikan-kebajikan yang telah ia lakukan di kehidupan-kehidupan lampaunya. Jika diibaratkan seperti buah mangga yang ada di pohon, kebajikan-kebajikan Sopaka itu sudah matang. Makanya, begitu mendengarkan Dharma, ia langsung menjadi arahat. Sebelum menjadi Buddha, Petapa Gotama saja harus melalui berjuta-juta kali kelahiran, baru di kelahiran terakhirnya ia berhasil menjadi Buddha. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita kali ini, kita harus terus memupuk benih-benih kebudahan dalam diri kita ya. Sempurnakan terus dasa parami kita. Semoga suatu saat nanti kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Nah, adik-adik sekalian, di dalam cerita tadi, Mama Sopaka begitu khawatir ya ketika Sopaka hilang. Nah, begitulah hati dari seorang mama. Mama kita adalah orang yang paling menyayangi kita di dunia ini. Dialah yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Bagi seorang mama, anak-anaknya sangatlah berharga. Mama kalian sudah sangat menyayangi kalian bahkan sebelum kalian lahir loh. Tidak ada hal apapun yang bisa membalas cinta dan kasih sayang orang tua. Oleh sebab itu, kalian harus selalu sayang dan berbakti kepada orang tua ya. Oke deh adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah diajarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk mempraktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai ketemu di cerita Buddhis berikutnya. Aku terlahir dalam keluarga Buddhis. Maka aku adalah anak Buddha. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar.
Oh Buddha yang baik, bimbinglah aku agar bisa menjadi anak yang baik dan bijaksana. Semoga aku terus semangat untuk belajar Dharma. Semoga aku selalu berada di jalan Dharma. Swaha, swaha, swaha. Nah, adik-adik, aktif kita kali ini ada yang bisa tebak gak nih apa? Betul banget, kita bakalan mewarnai gambar Buddha dan Sopaka. Nah, apa aja sih yang diperluin? Jadi, kita cukup mengeprint gambar yang telah disediakan di Google Classroom. Lalu, kita warnai sekreatif kita. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan di Google Classroom. Gimana nih pelajaran hari ini? Semoga bermanfaat ya adik-adik semua. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom dan juga jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker jika pergi ke rumah. Bye-bye semua. Nam Tafo.